Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa allati hasanatuhu la tuhsa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wa tuqa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun al hadirat, para jamaah Masjid Al-Ikhlas dan pemirsa TV One yang ada di Nusantara ini, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'alakum tuflihun. Dengan kajian Isra Mi'raj ini, Kang Rasid hendak berwasiat, mari kita tambah-tambah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Bunda Ayahanda sehat? Alhamdulillah cerah semua ya. Merah jadi ikut cerah nih, maaf ya Bunda. Tadi Qari telah membacakan surat Al-Isra dan surat An-Najm ayat 13 sampai 14. Kurang lebih ayat ini, surat ini, para ahli tafsir menerangkan ada semangat kandungan ayat ini adalah, hayu ketika engkau dalam keadaan masalah, ketika engkau dalam keadaan gelisah, ketika engkau dalam keadaan gegana. Bunda tahu gegana? Gelisah, galau, merana. Yang kedua, ketika hati ini, hati masyarakat Indonesia, hati kaum muslimin Indonesia dalam keadaan andilau. Bapak tahu andilau? Antara dilema dan galau. Itu teh bahaya. Ketika dalam keadaan gelisah, tekanan, hantaman, dari mana saja, dari 4 penjuru angin, dari utara mau menghina, dari selatan mau menginjak, dari barat mau menghantam, dari selatan, dari timur mau mencaci dan maki. Jangan takut dan risau. Ayat ini mengajak kita datangi Allah Subhanahu wa taala. Itu semangat ayat ini. Kalau engkau dalam keadaan masalah, datanglah ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah kasih jawaban dari kesulitanmu itu. Kisah ini ada yang melatar belakangi. Pada saat itu, baginda Nabi Muhammad SAW dalam keadaan gelisah. Sebelum beliau naik Isra dan Mi'raj di Sidratil Muntaha. Sejarah mencatat bahwa sebelum Rasulullah diangkat ke langit, diperjalankan di suatu malam namanya Isra, kemudian sampai ke Masjidil Aqsa, diangkat ke langit namanya Mi'raj. Peristiwa yang melatar belakangi terjadinya peristiwa itu, ada sebuah peristiwa yang dahsyat. Pertama, dalam keadaan dakwah, dalam menyiarkan syiar Allah, itu harus berjamaah, tidak bisa sendirian. Baginda Nabi dikawal oleh pamandanya namanya Abu Thalib, dan dikawal oleh istri kekasihnya Sayyidatina Khadijatul Kubra. Di akhir pada tahun 8 Hijriah, paman yang membackup perjuangannya dari sisi ketokohannya, dari sisi keamanannya, diamankan oleh pamandanya. Siapa namanya? Sayyidina Abu Thalib. Dari sisi menenangkan batinnya, dari sisi keuangannya, dikawal oleh istrinya Sayyidatina Khadijatul Kubra. 2 tokoh ini meninggal. Pamandanya meninggal. Efeknya kaum jahiliyah menghantam Rasulullah. Kemudian pada tahun yang sama istrinya meninggal, Sayyidatina Khadijatul Kubra, Ummul Mukminin, meninggal yang membackup di rumahnya. Rasul itu sedih. Sehingga pada tahun itu suasana batin baginda Nabi Muhammad SAW disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Beliau sedih, istrinya tidak ada. Beliau sedih, pamandanya tidak ada. Gelisah Rasul itu. Pada saat gelisah, beliau pergi ke Taif untuk menyebarkan dakwah, karena di kota Mekah diusir, Pak. Di kota kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW, Rasul diusir oleh orang-orang jahiliyah itu. Pergilah beliau ke Taif. Di Taif tidak mendapatkan buah, bahkan mendapatkan cacian dari kaum Taif itu. Bahkan
Cacian itu sampai ke dalam tubuhnya, dia dilempar oleh batu, dilempar oleh kotoran unta. Sampai baginda Nabi Muhammad SAW turun dari Taif sampai ke sebuah lembah namanya Wadi Nahlah, sebuah lembah kurma antara Taif dan Mekah. Malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW. Dia bersandar ke sebuah pohon kurma sampai dia menahan tangannya di sebuah batu namanya Al-Qa, sekarang jadi Masjid Qa. Darah bercucuran dari kakinya. Beliau tidak sanggup angkat kakinya, saking darah banyak bercucuran itu. Kemudian Rasulullah ditawari oleh malaikat Jibril, ya kekasih Allah, kalau engkau izinkan kepada aku, ada sebuah gunung sebelah kanan dan kirimu, akan aku lemparkan kepada kaum musyrikin itu. Bunda, ayahanda, pemirsa TV One yang berbahagia, apa jawaban baginda Nabi pada saat itu? Biasanya ketika kita gelisah datang bantuan, disambut baik itu bantuan, Pak. Tetapi Rasul tahu misi datang ke muka bumi adalah untuk menyebarkan kasih dan sayang. Rahmatan lil alamin. Ya Jibril, terima kasih. Jangan engkau hantam kaum musyrikin Taif itu. Rasul angkat tangan ke langit. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah mereka petunjuk karena mereka belum tahu aku ini siapa. Saya berharap tahun depan mereka banyak yang masuk Islam. Dakwah memang penuh kesabaran, tidak bisa dengan pedang, tidak bisa dengan cacian, dakwah dengan kesantunan. Rasul masih berharap, ya Allah, berilah mereka hidayah, berilah mereka petunjuk, karena mereka belum tahu aku siapa ini Muhammad bin Abdullah ini. Pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun Anda berada dan para jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kisah yang melatar belakangi baginda Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat ke langit, diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah beliau dalam keadaan gelisah. Itu pun bisa terjadi kepada umatnya. Umat Islam Indonesia pun bisa terjadi ketika dia gelisah, ketika dia dalam keadaan gegana, segera merapat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah semangat ajakan surat Al-Isra ini. Ida ahabballahu abdan ibtala. Jika Allah hendak mencintai hambanya, jika Allah hendak mencintai suatu bangsa, jika Allah hendak mencintai suatu negara, Allah mengujinya. Tapi itu bukan laknat, tetapi adalah bukan musibah, tetapi adalah kemasan cinta ilahi. Allah mengemas itu. Buat apa Allah menguji? Supaya kita liyasma'a tadarru'ahu, supaya Allah mendengar rintihan jeritannya. Kita biasa merintih kepada Allah kalau sudah sedih. Kalau dikasih kesenangan, ujian kesenangan, dapat jabatan, dapat kekuasaan, dapat kekayaan, itu suka lupa kepada Allah. Maka dikirimlah sebuah kesedihan, tapi itu kemasan Allah. Buat apa dia? Supaya menjerit kepada Allah. Liyasma'a tadarru'ahu, buat mendengar jeritannya, sehingga hamba itu berkata, ya Allah, dijawab oleh Allah, labbaika ya abdi. Aku mendengar hamba, aku mendengar kalian wahai umat Islam Indonesia. Aku dengar dan aku melihatnya. Jangan sedih. Allah berserta kalian. Liyasma'a tadarru'ahu. Buat apa? Liyasma'a raninaka. Allah pengen dengar jeritannya di waktu malam, jeritannya di waktu siang. Allah menjawab, bal sahadtu raninaka sahatu tataqattar. Aku melihat lelehan tetesan matamu, air matamu itu. Maka maaf Rasulullah SAW itu dengan dalam keadaan sedian, ya Allah, di depan Ka'bah tadi. Labbaika ya abdi, wahai kekasihku, ada apa wahai Muhammad? Dijawab, jadi ujian tentang istrinya meninggal, ujian tentang pamannya meninggal, itu adalah kemasan cinta ilahi. Cuman itu cinta ilahi itu bersinar di hatinya, harus digosok supaya hatinya dekat kepada Allah.
Dia Allah memiliki pahatannya supaya tersinar daiman hatinya. Apa pahatannya? Berupa kesedihan dan kepedihan. Berapa banyak tangisan air mata yang melahirkan kebahagiaan? Banyak sekali. Kesedihan itulah yang melatar belakangi Rasulullah angkat ke langit. Wahai Muhammad, jangan kau sedih. Maka ini adalah sebuah, Kang Rashid sangat suka sekali dengan ayat ini, Pak. Saudaraku Nusantara Indonesia, jangan sedih, jangan risau, Allah berserta kita. Baginda Nabi diangkat ke langit, diisrakan, subhanalladzi asra bi abrihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dapat apa dari atas itu? Dapat pahatan cintanya, yaitu berupa sholat, Pak. Maka supaya kita dalam kekasih Allah, pegang itu sholat. Izinkan Kang Rashid menyederhanakan, apa Kang makna sholat? Pergi ke atas, ketemu berjumpa dengan Allah, hanya seorang nabi saja yang bisa jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Beliau mendapat oleh-oleh dari Sidratil Muntaha. Apa itu oleh-olehnya? Bukan diamond, bukan emas, bukan tahta dan jabatan, tetapi olehnya abadi. Apa itu? Sholat. Itu oleh-olehnya. Ketika kita menggenggam sholat ini, insya Allah engkau akan ditolong Allah terus menerus. Mari kita lihat gambaran tentang sholat. Sholat itu baginda mengatakan, as-sholatu imaduddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Bahwa sholat itu adalah tiang agama. Kalau engkau tinggalkan, roboh itu agama. Mari kita lihat pentingnya sholat, Pak. Ini Masjid Al-Ikhlas indah sekali, Pak. Ada tiang, ada dinding, ada lantai, ada atap. Kalau boleh Kang Rashid terjemahkan, lantai adalah sahadat, dinding adalah puasa, jendela adalah zakat, atap adalah haji, tiang adalah sholat. Pertanyaannya, kalau tidak ada dinding, masih bisa sholat? Masih bisa sholat, Bunda? Masih. Tidak ada jendela, masih bisa sholat? Masih. Tidak ada atap dan tiang, bisa sholat? Tidak bisa. Maka sholat tidak boleh ditinggalkan, Pak. Roboh akhlak kita, roboh tatanan sosial bangsa ini kalau sholat ditinggalkan. Mari kita lihat Kang Rashid, saya tidak bisa puasa, saya sudah tua renta, boleh tidak puasa, bayar fidyah, betul apa tidak? Betul. Kang Rashid, saya tidak bisa zakat, bahkan saya masih sering menerima zakat, boleh tidak bayar zakat? Boleh, dia mustahik zakat. Kang Rashid, saya tidak bisa pergi haji, karena tidak punya duit, tidak punya ongkos bayar tiket Garuda Indonesianya. Boleh tidak pergi haji? Boleh. Hajinya orang yang tidak punya pergi Jumatan. Boleh tidak sholat Jumat. Kemudian ketika sholat, Kang Rashid, saya asam urat kaki ini. Bisa sholat atau tidak? Harus tetap sholat. Kalau ketika dia asam urat kakinya atau rematik, sholat dengan duduk. Betul apa tidak? Kemudian Kang Rashid, saya terhadap flu, sambil tidur sholat, boleh apa tidak? Ketika tidak bisa berkedip mata, dengan kedipan mata dia bisa sholat, Pak. Kalau tidak bisa sholat, sholatin yang itu. Karena penting sholat itu, tiang agama. Sebelum Mas Agung melanjutkan, ada pesan satu. Sholat adalah angka, selain sholat adalah 0. Zakat 0 nilainya, puasa 0 nilainya, haji 0 nilainya, sedekah 0 nilainya. Angka itu adalah sholat. Kalau 10 0 ditambah 1 sholat di depan, berapa nilainya, Pak? 1 miliar. Tapi kalau tidak ada sholat, nothing. Kalau pakai sholat, everything, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, dengan izin Allah pada siang ini kita bisa duduk di Masjid Al-Ikhlas, Komplek Sekretaris Negara Tangerang Selatan. Pemirsa yang ada di rumah, yang ada di sini itu perjuangannya luar biasa. Ibu-ibu saya lihat berkeringat.
Nggak bisa ditutup-tutupi, kelihatan banget. Bapak-bapak juga begitu. Kalau saya dapat AC dari sini. Ya. Gimana amal-amalan? Ibu bapak, sahabat-sahabat sekalian, ya. Ibadah itu macam-macam penekanannya. Ada yang disebut dengan ibadah jasadiah. Penekanannya fisik, ibadah jasadiah. Contoh ibadah jasadiah apa, Bu? Yang fisik. Apa? Ngangkat beras. Ya oke lah, puasa, Ibu. Angkat beras. Jadi ibadah jasadiah, ibadah fisik. Contoh apa? Ngangkat beras. Ya, oke, benar juga itu sih, Pak. Ya. Ngepel, ya, fisik kan? Iya. Nyuci piring, fisik kan? Nah, tapi kalau ibadah mahdoh, ibadah jasadiah itu saum. Makanya bagi orang yang fisiknya tidak memungkinkan, saumnya bisa diganti dengan qada. Kalau nggak kuat juga, bisa dengan fidyah. Karena apa? Fisik, jasadiah. Yang kedua, ada ibadah yang disebut atau penekanannya maliyah, harta. Contoh ibadah harta apa? Zakat, infak, ya, gitu, sedekah, ya. Walaupun sedekah itu, Pak, Bu, tidak selamanya dalam bentuk harta. Senyum juga sedekah. Ya, senyum, sedekah, ramah, sedekah, begitu, ya. Ibu lagi duduk, teman-teman belum kebagian duduk, ngegeser, itu sedekah. Kan ibu kadang-kadang kalau bukan temennya yang bukan gengnya, suka duduk nanti jadi begini toh. Gitu. Jadi bukannya, kan gini kalau ada yang datang ya, kalau temennya gini, Santi sini Santi. Nah, gitu. Ya, kalau bukan temennya langsung tas dikesiniin, gini nih. Bu, kenapa ketawanya gitu, ngerasa? Oke, tak nanti mas sedekah. Ya, ini ada yang datang ngegeser. Ibu di sini, Bu. Nah, itu sedekah. Jadi yang namanya ibadah maliyah itu zakat, infak. Nah, kalau sedekah selain harta bisa juga senyuman, tenaga dan seterusnya. Makanya kata Nabi, tabassumu kali akhi kasodakau, keramahanmu itu sedekah, ya. Apalagi kalau ramahnya ke suami, Bu. Ke istri, Pak. Ke istri kita maksudnya. Bapak mah ke istri orang, ramah ke istri sendiri, enggak. Ini Bapak ketawanya banyak yang keras banget, saya agak, bukan suudon sih, saya jadi menduga-duga. Nah itu sedekah, balik ke yang tadi, jadi yang namanya ibadah itu ada yang maliyah, harta. Yang ketiga, ibadah akliyah, akal. Contoh ibadah akliyah apa, Pak? Membaca Quran kan akliyah. Baca tuh kudu pakai akal, ya. Makanya kita tahu mana A, mana Ba, mana Ta gitu, ya. Ibadah akliyah. Doa ibadah akliyah bukan? Kenapa doa ibadah akliyah? Kan harus ada sesuatu di kepala kita, di otak kita, di pikiran kita. Kebayang nggak kalau kita berdoa tapi pikirannya kosong? Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Apa ya? Ya Allah, begitu saja ya Allah, nanti berdoa lagi. Berarti doa itu ibadah akliyah. Kalau ibu bapak tidak punya ide untuk berdoa, boleh lihat buku doa gitu, ya. Itu. Terus jangan berdoa begini, ya Allah, pokoknya Engkau Maha tahu apapun yang aku inginkan, kabulkan semua ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, emang Allah tuh Maha tahu, tapi kan ekspresikan. Makanya ibadah akliyah itu apa? Doa, baca Quran, menghafal Quran, itu doa akliyah. Ibu bapak sekarang ibadah akliyah harus mendengarkan dengan berpikir. Kalau tidak berpikir gini aja. Begitu, gitu kan. Orang lain ketawa, dia ikut ketawa. Orang lain bobo, dia ikut bobo. Nah, ibadah akliyah. Nah yang keempat ibadah ruhiyah, mental. Contoh apa ibadah ruhiyah? Membalas keburukan orang dengan kebaikan, nah, mental Bu. Ya. Suami ibu itu buruk sekali, tapi ibu balas dengan baik, ibadah mental. Bu kalau suami ibu baik, itu wajar apa istimewa?
suami ibu baik banget, soleh banget, ibu juga baik sama suami ibu, itu ibu baik ke suami istimewa apa wajar? Wajar dong, suami ibu baik. Suami ibu dolimnya na'udzubillah, kasar, dolim, ya pokoknya nama manusia pang dolimnya tuh suami ibu. Tapi ibu baik sama suami, maka baik ibu kepada suami istimewa apa wajar? Istimewa. Ibu ingin punya suami istimewa apa yang wajar? Ya, tidak konsisten.